Halo 911? Loh, ini kan panggilan darurat di luar negeri. Kalau di Indonesia ada layanan nomor panggilan darurat 112. Layanan ini bisa digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan pusat panggilan darurat yang dibangun oleh pemerintah daerah. Layanan 112 ini mengintegrasikan seluruh nomor darurat untuk mendapatkan pertolongan semua jenis kejadian darurat di daerahnya. Selain meneruskan laporan ke dinas-dinas terkait untuk mendapatkan respons secepatnya, layanan ini juga akan memandu untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan kondisi darurat yang dialami pelapor. Cara ini diharapkan bisa mencegah kejadian yang lebih parah atau mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Sementara di Jakarta sendiri sudah ada layanan Jakarta Kini alias Jaki yang cukup efektif. Selama September 2022, 94,4% dari 9.881 laporan selesai ditindaklanjuti dengan rata-rata waktu penyelesaian kurang dari 3 hari. Lantas, seberapa efektifkah layanan panggilan darurat 112 ala Indonesia ini? Siaga 112, selamat pagi. Dengan Sinta bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Sinta, saya dengan Iya. Ray di Jakarta Selatan. Ini kebetulan kami sedang melakukan prosedur antisipasi untuk mencari tahu kalau orang hilang itu seperti apa di layanan darurat, begitu? Baik Ibu Re, kalau terkait orang hilang, kalau misalkan sudah 24 jam, ini bisa langsung dilaporkan ke kantor polisi terdekat atau call centernya ke 110. Oke. Dijelaskan aja untuk terakhirnya menggunakan baju apa, ciri-ciri khususnya apa, begitu Ibu. Oke, baik. Kalau layanan 112 ini itu bisa melayani darurat apa saja ya Bu ya? Baik, kalau untuk 112 ini kita 24 jam untuk kebencanaan gawat darurat DKI Jakarta, bisa untuk kebakaran, pemesanan ambulans, tindak kriminal yang sifatnya emergensi dan non emergensi itu kalau kayak tumbang, untuk PJU mati, untuk kemacetan, begitu Ibu dan lain. Oke, berarti Sampai 24 jam. Oke, berarti ini dari layanan 112 ini kemudian akan menghubungkan ke pihak atau instansi terkait yang bisa menanggulangi Iya, atau membantu. Iya, Oke. betul. Jadi 24 jam. Koordinasi lebih tepatnya. Oh, koordinasi ya. Jadi untuk bisa istilahnya kita nggak usah bingung menghafalkan semua instansi itu, layanan itu, tapi menghubungkan 112 aja gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, siap. Betul Ibu. Oke, baik. Kalau tadi kan saya sempat telepon Bu, sama saya tempat telepon 112, tapi tidak langsung bisa tersambung gitu. Itu kira-kira kendalanya kenapa ya Bu? Baik, kalau memang sudah telepon ke 112 tapi tidak tersambung atau terputus, dicoba lagi aja Bu. Mungkin untuk petugasnya banyak terima call yang masuk. Oke gitu. Oke. Begitu, iya. Jadi kalau memang tadi untuk telepon ke 112 terputus, dicoba lagi aja. Gitu, oke. Kalau sehari itu bisa dapat telepon berapa Mbak? Baik, kalau untuk berapa call-nya kami tidak ini Bu, banyak, nggak bisa Oke. memastikan, harus dilihat dulu lewat sistem. Iya, siap. Ini berarti setiap kota, itu kan tadi kan saya telepon ini layanannya DKI Jakarta ya. Itu berarti Iya, seprovinsi atau kota residen gitu? Khusus Karesiden. DKI Jakarta aja. Tapi 112 ini bisa ke seluruh Indonesia kan Bu? Iya, tapi kalau saat ini Ibu terhubungnya di DKI Jakarta. Jadi Gitu. menyesuaikan provinsi ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sinta, selamat pagi. Ya, baik Ibu Reni. Terima kasih telah menghubungi Jakarta Siaga 112. Selamat pagi. Nah, itu dia teman kumparan, layanan panggilan darurat 112 yang udah kita coba 5 kali, baru diangkat pada panggilan ke-6. Berdasarkan situs Kominfo, dari total 514 kabupaten atau kota di Indonesia, layanan 112 baru ada di 126 kabupaten atau kota yang terselenggara. Data per Rabu 4 Januari 2023, total panggilan yang masuk di layanan darurat 112 ada 9.863. Call center 112 dapat menerima rata-rata 100 sampai 150 panggilan dalam sehari.
Setiap daerah memiliki jumlah petugas penerima panggilan, jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan call center 112 di daerah masing-masing. Sebagai contoh, DKI Jakarta merekrut 30 petugas call center 112 yang dibagi ke dalam 3 shift kerja. Pada setiap shiftnya ada sekitar 5-8 orang penerima panggilan yang standby. Sedangkan di level kota ataupun kabupaten lainnya, rata-rata memiliki 15 petugas call center 112 yang bekerja dalam 3 shift. Meski masih ada kurangnya, tapi semoga kedepannya bisa jadi solusi bagi mereka yang membutuhkan pertolongan darurat ya.